Iran dilaporkan mulai mengirim lagi kapal tanker minyak ke pusat ekspor minyak utama Teluk Persia setelah kekhawatiran diserang Israel meningkat. Hal ini menandai bahwa Iran kini yakin serangan Israel bisa dihindari. Middle East Eye pada Selasa 8 Oktober melaporkan dua supertank FLCC milik perusahaan tank nasional Iran atau NITC kini tengah memuat minyak di Pulau Kark, tempat terminal besar yang mengekspor 90% minyak Republik Islam tersebut. Sebuah kapal tanker Aframax yang tidak dimiliki oleh NITC juga sedang dimuat di sana. Pengerahan kapal-kapal tanker ini menunjukkan bahwa Iran kini mulai kembali mengekspor 4,7 hingga 4,9 juta barel minyak pada kapal-kapal tanker besar di saat Teheran bersiap terhadap serangan balasan Israel imbas peluncuran ratusan rudal Iran pekan lalu. Kepala Eksekutif tankertrackers.com Samir Madani menilai keputusan NITC ini penuh dengan resiko. Sebelumnya, Menteri Perminyakan Iran Paknejad mengunjungi fasilitas minyak di Pulau Kark pada Minggu 6 Oktober lalu. Paknejad bertemu dengan para karyawan yang ada di sana. Dia menegaskan bahwa Iran tidak takut musuh akan memicu krisis. Menurutnya, kunjungannya tersebut merupakan perjalanan bisnis yang normal. Helikopter tempur Israel dilaporkan kembali jatuh. Laporan terbaru ini bukan di jalur Gaza, Palestina, melainkan insiden ini terjadi di Suriah di tengah agresi militer Israel berlangsung di negara tetangga Lebanon tersebut. Media lokal Israel melaporkan pada Rabu 9 Oktober helikopter Zionis jatuh di Beijing di Suriah Selatan. Belum diketahui jumlah korban tewas maupun luka akibat insiden tersebut. Adapun insiden ini terjadi setelah sebuah helikopter Israel jatuh di kota Rafah, Gaza Selatan pada September lalu. Jatuhnya helikopter tempur itu menewaskan 5 tentara pasukan pendudukan Zionis dan melukai 10 lainnya. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Suriah mengutuk keras atas serangan udara Israel di daerah Mezeh, Damaskus. Sumber mengungkap pesawat tempur Israel meluncurkan 3 rudal dari dataran tinggi Golan yang diduduki, menghantam sebuah bangunan perumahan dan komersial di Mezeh. Serangan itu mengakibatkan tewasnya 7 warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak, dan 11 lainnya terluka. Selain itu, Komandan Senior IRGC Iran turut menjadi korban sasaran. Pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon atau UNIFIL dalam mode siaga tinggi. Mereka khawatir aktivitas tentara Israel di wilayah yang berdekatan dengan operasi mereka. Sebelumnya, Israel memperingatkan UNIFIL untuk mengevakuasi pangkalannya di wilayah operasinya, namun UNIFIL menolak. Kini pasukan Israel mendirikan pangkalan di sebelah pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon. Middle East Eye pada Selasa 8 Oktober melaporkan operasi Israel sangat dekat dengan pos PBB 652 yang dikelola oleh pasukan penjaga perdamaian Irlandia. Aktivitas Israel di sana semakin mengkhawatirkan adanya potensi bentrok. Sementara itu, lembaga penyiar negara Irlandia RTE memperoleh gambar yang menunjukkan situasi di sana. Dalam foto itu terlihat sedikitnya 20 buah peralatan militer termasuk tank dan kendaraan lapis baja ditempatkan tepat di sebelah pos PBB. Sementara itu, pasukan Irlandia yang ditempatkan di 652 dievakuasi di pangkalan yang lebih besar yakni Camp Shamrock. Lokasinya sekitar 7 km dari lokasi Israel. Pasukan tersebut juga mengawasi Camp 650 yang dikelola oleh kontingen Polandia. Unit intelijen militer Israel ikut beroperasi di wilayah Lebanon Selatan, namun mereka justru menjadi sasaran serangan oleh anggota Hizbullah. Yediot Aharonot pada Kamis 10 Oktober melaporkan 2 tentara dari unit intelijen militer Israel terluka. Mereka terluka akibat ledakan selama bentrokan dengan Hizbullah pada Selasa. 2 tentara tersebut dilaporkan dalam kondisi luka sedang dan luka parah. Adapun ini merupakan korban pertama dari unit 504 dalam operasi darat melawan Hizbullah. Sebagaimana diketahui, anggota unit 504 ditempatkan bersama batalion tempur di lapangan untuk mengumpulkan intelijen dari zona pertempuran. Langkah ini sama halnya dilakukan IDF dalam serangannya di Gaza, Palestina. Unit ini dikerahkan untuk menganalisis taktik musuh secara langsung hingga menginterogasi Hizbullah atau sipil yang ditangkap. Sejauh ini, setelah 9 hari operasi darat, IDF belum mengumumkan apakah ada anggota Hizbullah yang berhasil ditangkap.
Pasukan militer Lebanon berada dalam posisi yang sulit di saat Israel menginvasi negara tersebut. Mereka harus melindungi rakyat Lebanon tetapi tidak ikut berperang dengan Hizbullah melawan Israel. Diketahui Israel mengerahkan lebih banyak pasukannya ke Lebanon untuk operasi darat sejak 1 Oktober 2024. Tidak lama setelah itu, Panglima Militer Lebanon, Jenderal Joseph Aoun, mengunjungi Ketua Parlemen Nabih Berri untuk membahas bagaimana militer akan menanggapi invasi Israel ke Lebanon Selatan. Dalam pertemuan itu, mereka menegaskan kembali posisi lama otoritas politik Lebanon, di mana militer Lebanon tidak boleh terlibat dalam perang dan pertempuran Israel dengan Hizbullah. Namun, sumber yang dekat dengan militer mengatakan bahwa posisi ini bukan berarti tentara akan mundur dari posisinya di perbatasan Israel. Di sisi lain, Panglima Militer telah menarik sebagian besar pasukannya di pos pengamatan di sepanjang perbatasan. Meski demikian, tentara akan tetap menanggapi tembakan Israel ke posisinya seperti yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Sebelumnya pada Kamis 4 Oktober, serangan Israel terhadap pos militer menewaskan seorang tentara. Aksi ini mendorong tentara Lebanon membalas tembakan terhadap tank-tank Israel. Ini adalah pertama kalinya tentara menanggapi tembakan Israel sejak konflik dimulai tahun yang lalu. Gedung Putih tidak terima atas ancaman Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terhadap Lebanon. Sebelumnya, Netanyahu memperingatkan Lebanon bisa hancur lebur seperti Gaza sekarang jika rakyat tidak mengusir Hizbullah. Juru bicara Karine Jean-Pierre pada Rabu 9 Oktober menegaskan bahwa Lebanon tidak akan menjadi seperti Gaza yang lain. Pierre menegaskan bahwa kehancuran Lebanon bukan keinginan dari Amerika. Gedung Putih lebih lanjut menyoroti penderitaan rakyat Lebanon setelah invasi darat Israel. Jean-Pierre kemudian menyalahkan Hizbullah atas penderitaan yang meningkat di Lebanon. Menurutnya, penderitaan Lebanon dapat dihindari jika Hizbullah menghentikan serangan roketnya ke Israel. Ia pun menyerukan Israel Hizbullah meletakkan senjata untuk mengakhiri konflik. Sebelumnya, Netanyahu dalam pidatonya yang ditujukan kepada rakyat Lebanon pada Selasa mengatakan Beirut bisa terhindar dari perang panjang yang menimbulkan kehancuran dan penderitaan. Dengan syarat rakyat Lebanon mengusir milisi pro-Iran yang menguasai negara tersebut. Oleh karena itu, Netanyahu menyerukan pembebasan Hizbullah dari Lebanon. Menurutnya, kelompok Hizbullah sudah lebih lemah dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Pasukan pertahanan Israel menemukan terowongan buatan Hizbullah yang membentang sampai 20 meter ke wilayah Israel. Terowongan itu berawal dari area Mafin di Lebanon dan berakhir di dekat Moshav Zerait, Israel. Menurut pernyataan IDF pada Selasa 8 Oktober, terowongan itu sudah diketahui beberapa bulan lalu saat IDF melakukan operasi militer di perbatasan Israel dan Lebanon. Militer mengatakan pasukan menggeledah terowongan dan menemukan senjata di dalamnya termasuk bahan peledak dan rudal anti-tank. Namun terowongan sepanjang 20 meter itu tidak memiliki pintu keluar di wilayah Israel. Pasukan pertahanan Israel pada Selasa 8 Oktober mengklaim telah menghancurkan terowongan kecil itu. Militer mengatakan tidak ada kota yang pernah terancam oleh terowongan tersebut. Menurut penilaian militer Israel, Hizbullah memulai pembangunan terowongan tersebut sekitar 2 tahun lalu dan dengan cepat diidentifikasi oleh IDF. Militer mengatakan ingin mengawasi terowongan tersebut saat sedang dibangun daripada mengungkapkan kepada Hizbullah bahwa mereka memiliki informasi intelijen tentang rute bawah tanah tersebut. Menurut IDF, tidak ada terowongan lain yang diketahui melintasi Israel dari Lebanon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.